selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-temannya, untuk per pagi ini kita ada progres install hidrolik pump atau main pump untuk Hitachi Zaxis 470 LC. Nah, ini kita akan bincang-bincang seputar main pump teman-teman ya. Bagaimana untuk cara kerjanya, atau mungkin komponen-komponennya dulu ya. Kita ke langsung ke unitnya ini ya. Ya, ini ada hidrolik pump ya, ini ya. Ini bisa disebut dengan pump tandem juga ya, karena dua pompa ini menjadi satu. Jadi di bagian sini teman-teman, bagian sebelah belakang ya, sebelah belakang atau kanan saya ini adalah namanya pump 1 ya, atau pompa 1. Yang di sebelah sini adalah pompa 2. Jadi ini intinya piston pumpnya ya, dia itu ada di dalam sini. Dia sejajar ya, seperti ini teman-teman ya, kanan dan kiri seperti ini ya. Dan dia dihubungkan oleh gear drive yang ada di sini, ada 2 ya. Jadi inputnya tetap dari pompa lurusnya ke pompa sini, lalu dihubungkan dengan gear drive yang akan menghubungkan antara kedua pompa ini supaya di saat engine running, engine berputar, maka kedua pompa bisa berputar ya. Nah, kalau untuk Komatsu kan dia dari sini sampai sini ya, untuk di pompa depan, pompa satunya di sana, pompa duanya di sini ya. Kalau di Hitachi ini ya pompa 1 di sini, pompa 2 di sini teman-teman. Oke, lanjut. Ini mempunyai pilot pump di sini ya. Pilot pump sendiri untuk supply ke sini menuju pilot filter yang nanti akan difungsikan sebagai kontrol PPC dan juga inputan yang menuju ke regulator. Ya, nanti akan saya jelaskan. Di sini ada regulator valve. Di sini ada solenoid untuk regulator valve-nya ya. Ada kedua solenoid untuk P1 dan P2. Nah, seperti itu ya. Dan di sini juga ada delivery port sensor untuk P1 dan P2-nya ya, ada 2 untuk membaca pressure dari pompa 1 dan pompa 2-nya, seperti itu. Dan di sini juga ada sensor ya. Ini ada 1, ada 2. Ini adalah sensor displacement angle sensor atau sensor kemiringan sudut dari pompa ini. Nah, seperti itu. Ini ada di pompa 2-nya, ada di pompa 1-nya juga ada di sebelah situ ya. Oke. Kita akan bahas-bahas ya teman-teman ya, posisi dari main pumpnya untuk Hitachi ini seperti apa ya ketika engine off. Nah, oke, ketika engine off, maka sudut pompa itu adalah maksimum karena ada servo piston bergerak menuju ke sini. Jadi maksimumnya ke titik sini teman-teman ya. Jadi kemiringannya akan begini ya teman-teman ya, seperti ini karena terdorong oleh servo piston dari spring dari servo piston yang akan mendorong ke sini, sehingga sudut pompa akan maksimum seperti ini. Nah, oke. Ketika engine running ya, kita hidupkan untuk untuk engine-nya ya, maka pompa akan bergerak ya. Maka supply dari sini teman-teman, ini akan menuju ke sini ya, ke kontrol valve dari P2 dan P1-nya ya, akan menuju ke kontrol valve di bagian depan. Dan juga di sini teman-teman ada pilot flow atau pilot pressure yang ada di situ. Dia akan menuju ke sini teman-teman. Dia akan menuju ke ke pilot filter, nanti akan diatur oleh pilot filter ini. Ini juga ada valve, pilot valve-nya di dalam sini ya. Pernah saya jelaskan untuk valve-nya, cara adjustment untuk pilot pressure-nya ada di dalam sini. Nah, dalam sini, di sini ada spacer atau washer ya, untuk nanti berapa sih nilai pressure PPC-nya. Kalau nggak dapat bisa diatur di sini untuk mengurangi atau menambah si washer yang ada di dalam sini teman-teman. Oke, dan dari sini inputannya yang dari sini ke pilot maksud saya di sini ke teman-teman ya, ke depan ya, ke kontrol PPC. Dan sini juga ada return-nya ya, untuk yang berlebihnya ke return ke tangki.
Dan dari sini ini adalah pressure yang menuju ke solenoid. Nah, jadi dari sini ketika engine running ya, kita kembali lagi ke sistem tadi. Engine running dia akan mengalirkan flow yang menuju ke sini ya, yang nanti dikontrol oleh solenoid ini akan membuka jalur yang akan mengatur regulasi sudut pompa. Ya, sudut pompa ini ketika tadi kan maksimum ya ketika mati ya. Nah, ketika hidup maka dia akan membuka jalur di sini yang akan ini regulator ini ini pressure dari sini akan dibuka oleh solenoid ini ya. Solenoid ini maka pressure-nya akan masuk dan mendorong si spool regulatornya yang akan terdorong ke sini teman-teman ya. Yang nanti tuasnya ini atau levernya itu akan terhubung langsung dengan servo piston yang nanti servo piston akan didorong ke sini. Nah, didorong ke sini maka sudut pompa akan minimum. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di situ nanti agar kerja dari engine tidak terbebani. Jadi tadi dari titik maksimum ketika ini running, pressure pilot masuk dikontrol oleh solenoid ya, akan membuka hole-nya akan terbuka, maka akan mengatur regulasi pompa tadi ya, akan mendorong servo piston bergerak menuju minimum. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, dari situ mungkin bisa dipahami ya. Nah, di sini juga ada misalkan gimana ya saya menjelaskannya. Ada sudut pompa ini akan diatur sendiri oleh manualnya ya, namanya servo pistonnya itu ada ajasannya teman-teman, ada setelannya. Nah, di sini ini ada setelan, ada lock nut dan boltnya ini, dan sini juga ada lock nut dan bolt ya. Ini terhubung sama servo piston secara langsung ya. Untuk P1 dan P2 nya ada ya, sebelah sana dan sebelah sini. Itu akan misalkan seperti ini membatasi aja teman-teman, membatasi gerakan dari dari servo ini akan bergerak maksimumnya. Kalau ke sana akan dibatasi oleh itu ya, yang di belakang. Kalau di sini ke titik minimumnya akan dibatasi oleh yang di sini teman-teman ya. Yang di sini. Nah, seperti itu. Jadi misalkan seperti ini ya, kita ngomong ke adjustment aja lah. Misalkan flow rate-nya tidak tercapai. Misalkan flow rate-nya tidak tercapai di saat low idle, ada terjadi deviasi pressure ya. Misalkan lemah lah sebelahnya ya. Itu kita bisa atur kemiringan sudut pompanya dengan ini teman-teman. Lock nut yang ini kita kendorkan, baru kita kan posisinya seperti ini teman-teman ya. Kita butuh sudut ke maksimum seperti ini. Jadi kita dorong. Nah, ini kita putar, baru kita dorong ke dalam sehingga dia akan mendorong servo menuju ke sini sehingga sudut pompa pun akan sedikit ke maksimum ya. Nah, nanti untuk adjustmentnya kita sesuaikan lah dengan nanti flow rate-nya berapa bisa kita ukur. Nah, ini ada checkpotnya teman-teman ya. Checkpotnya di sini teman-teman. Nah, ini ada kunci L2 ini satu, dan di sana juga ada ya. Ini untuk melihat pressure-nya nanti berapa sih yang sudah didapat. Nah, sebenarnya kalau pompa di sini ya. Jadi ini outputan murni dari pompanya kan, checkpotnya dari sini ya. Kita bisa cek untuk pressure-nya dapat berapa, misalkan di P2 dan di P1-nya dapat berapa. Nah, seperti itu. Kalau yang sudah outputnya dari main pressure dari P1 dan P2 ini, dia sudah masuk ke kontrol valve sana ya, dan yang akan di baca ya di sana di monitor itu sudah dibatasi oleh komponen yang bernama main relief valve atau single relief valve yang ada di depan sana. Jadi kedua pressure pump yang ini dia outputnya yang ke kontrol valve ya, itu sudah dibatasi oleh relief valve ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang nanti standar value-nya di berkisaran berapa, 380 kg lah ya, seperti itu. Ya intinya dari sini outputnya akan dibatasi oleh relief valve. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi misalkan tadi kemarin sudah kita coba bahas ya, misalkan pilot pressure tidak tercapai, ini bisa terjadi problemnya di pumpnya sendiri yang sudah aus atau worn out ya, seperti ini. Jadi sehingga pressure tidak tercapai, atau sebenarnya pump ini tercapai tapi
di sini valve ini bermasalah. Jadi bisa dibuka di sini, lalu kita kurangi untuk washer plate-nya ya, agar si pressure ini tercapai. Misalkan terjadi melemahnya si valve yang ada di dalam sini teman-teman. Nah seperti itu aja ya. Itu untuk pilot ya. Kalau untuk main pressure sudah kita sebenarnya ada banyak sih problemnya ya untuk di main pressure nih. Misalkan ada problem seperti ini, terjadi deviasi pressure antara P1 dan P2 nya ya. Itu belum tentu problemnya juga di mekanikalnya, bisa di elektrikalnya teman-teman. Jadi di sini bisa kita ukur ya. Ini ada solenoid ya. Ini ada solenoid P1 dan P2 nya ya. Ini sangat berperan penting untuk unit Hitachi ini. Jadi di sini nanti akan mengatur buka tutupnya si flow yang akan masuk ke sini tadi ya. Ya. Akan dikontrol oleh ini yang akan mengatur regulasi sudut pompa ini. Ini sangat berperan penting kedua regulator ini. Nah, apabila ini terjadi problem si solenoid ini ada open load atau low resistance ya misalkan, pasti akan mengganggu sistem kerja dari regulasi sudut pompa itu sendiri ya. Kita bisa cek ya. Kalau standar resistannya saya masih lupa ya, soalnya kita juga harus membaca shop manual juga ya. Di sini intinya seperti ini aja. Kita ngomong ke nilai tetap teman-teman ya. Nilai tetapnya ini ada. Jadi setiap gulungan, setiap coil atau solenoid pasti mempunyai nilai tetap. Misalkan nah kita ukurnya seperti ini. Kita pakai tool avometer dengan skala ohmmeter, gunakan auto ya. Lalu kita pasang untuk kedua kaki ini ya, untuk port positif dan negatifnya ya, untuk kedua kaki solenoid. Nanti akan terdapat nilai tetap berapa sih, misalkan sekian ohm, misalkan 40,2 ohm misalkan ya. Nah seperti itu. Nah ini nanti kita cek juga di sebelah sini ya, harus sama nilainya seperti itu. Nah misalkan di sini ada 42 ohm misalkan ya, dari sini hanya 20 ohm, sudah pasti solenoid ini mengalami low resistance. Nah ini tidak bisa dipakai ya, ini harus diganti. Apalagi kalau terjadi open load atau putusnya hambatan. Jadi kalau kita cek dia tidak ada nilai, cuma open load atau putus hambatan, maka solenoid ini harus diganti. Nah teman-teman seperti itu ya. Yang kedua di mekanikalnya. Jadi mekanikalnya di sini juga ada pilot valve di dalamnya, spool valve maksud saya. Itu akan mengatur si buka tutupnya tadi, buka tutupnya si flow yang masuk ke sini, yang tadinya misalkan ini normal ya, ini masuk diatur oleh solenoid yang dia masuk, tapi si spool valve di dalam ini jam di regulator ini, misalkan tidak bisa bergerak, sama saja nanti dia juga tidak bisa mengatur regulasi sudut pompa. Jadi misalkan harusnya dia maksimum, dia tetap minimum. Nah karena terjadi jam atau problem di bagian spool valve di regulator ini teman-teman. Nah seperti itu. Oke, ini udah gimana lagi ya teman-teman ya, intinya seperti itulah teman-teman ya untuk pompa hidrolik Hitachi Jackson 470 LC ini seperti ini. Jadi dia berbeda ya dengan Komatsu, dia ke depan dan ke belakang, kalau ini menyamping ya seperti itu ya. Nah dan jika di sini juga saling berhubungan, elektrik ininya nih juga terhubung langsung dengan kontrol ya teman-temannya. Misalkan tadi sudah saya bilang ya, di sini aman untuk resistennya aman, tidak ada low resistance atau open load, tapi voltage yang masuk ke sini juga tidak ada misalkan. Nah itu juga akan berpengaruh sama saja teman-temannya, tidak bisa mengatur regulasi sudut pompa ini, jadi nanti akan terjadi low pressure. Nah seperti itu teman-temannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk bincang-bincang per pagi ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas-bahas lagi lah yang lebih detail lagi. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.